Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Alfian dengan NIM 112110195. Di sini saya akan memperlihatkan tutorial cara lapor SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Nah, pertama kita buka dulu di Google pajak.go.id. Setelah terbuka, kita klik yang Dirjen Pajak yang paling atas. Setelah kita klik, kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik login yang ada di kanan atas. Setelah klik login, ini bisa kita close aja. Lalu kita login menggunakan NIK ataupun NPWP yang kita punya. Kalau yang belum punya akun, kita bisa daftar dulu. Tapi karena saya sudah punya, saya tinggal login aja. Masukkan kata sandinya. Lalu masukkan kodenya. Setiap akun beda-beda dan setiap kita login juga beda-beda ya. Lalu kita klik login. Nah, ini close aja. Nah, setelah kita login akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih yang lapor. Nah, setelah klik lapor, kita pilih yang e-filing. Kita klik. Nah, di sini kita akan ditampilkan SPT-SPT yang sudah kita laporkan. Lalu kita klik buat SPT untuk melaporkan SPT yang terbaru. Nah, kita pilih aja nih, kita jawab dulu apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau iya, pilih iya. Kalau tidak, pilih tidak. Lalu yang pertanyaan kedua juga sama. Berhubung saya tidak menjalankan usaha pribadi ataupun saya belum bersuami, maka saya pilih tidak. Nah, untuk penghasilan bruto, kalau kalian penghasilannya kurang dari 60 dalam setahun, itu pilih ya. Kalau misalnya lebih, itu pilih tidak. Kalau kalian pilih ya, nanti kalian akan dapat formulir SPT yang 1770 SS. Tapi kalau kalian pilih tidak, kalian akan mendapatkan formulir yang 1770 S. Nah, karena saya penghasilannya lebih dari 60 juta, maka saya pilih tidak. Lalu saya memilih dengan bentuk formulir. Lalu saya klik yang SPT 1770 S dengan formulir. Nah, tinggal saya isi deh. Pilih tahun pajaknya, pilih yang tahun terbaru ya. Nah, karena saya yang tahun 2023 itu udah mengisi, maka statusnya adalah pembetulan. Pembetulan yang ke-1. Tapi kalau kalian belum pernah mengisi, pilih yang normal. Nah, karena saya sudah mengisi, maka saya tidak bisa klik yang normal, nanti hasilnya akan error. Lalu saya pilih ya aja, terus pilih pembetulan yang ke-1. Lalu saya pilih selanjutnya. Nanti saya klik iya. Nah, ini bisa dibaca dulu ya, dokumen-dokumen data-data yang harus disiapkan. Saya pilih ya, terus oke. Karena saya bekerja pada
sebuah perusahaan, jadi biasanya sudah diberikan tuh surat bukti potongnya. Jadi saya tinggal memasukkan saja jumlah-jumlahnya sesuai dengan bukti potong tersebut. Nah, ini kalau misalnya ada yang salah, kita bisa klik ubah ataupun hapus. Lalu kita bisa klik selanjutnya. Nah, di sini ada daftar harta yang dimiliki. Saya memiliki sepeda motor. Tahun perolehannya di tahun 2021 dengan harga 17 juta, beli second. Kalau misalnya kalian ada lagi juga bisa klik tambah. Lalu klik lanjutkan ke daftar utang. Nah, karena saya tidak punya utang, maka tidak ditemukan data yang sesuai. Kalau misalnya memiliki utang, kalian bisa klik tambah. Lalu scroll ke bawah, pilih lanjut ke daftar tanggungan. Karena saya tidak memiliki tanggungan, maka di sini tanggungannya 0. Klik selanjutnya. Nah, di bagian A ini penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Kalau misalnya punya, kalian bisa tuliskan jumlahnya, baik itu bunga, royalti, sewa, hadiah, ataupun penghasilan lain. Nah, kalau sudah lanjut ke B. Nah, di sini juga sama, kalau misalnya memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bisa dimasukkan, seperti bantuan, warisan, ataupun beasiswa dan penghasilan yang lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Lalu kita lanjutkan ke bukti potong. Nah, ini saya dipotong oleh perusahaan saya. Nah, lalu kita klik selanjutnya. Nah, di sini identitasnya, karena saya tidak kawin, saya pilih yang tidak kawin. Lalu lanjut ke A untuk penghasilan neto. Nah, ini tinggal kita masukin aja ya sesuai dengan bukti potong yang diberikan oleh perusahaan. Nah, untuk saya penghasilan netonya 95 juta sekian. Terus lanjut ke bawah, kita pilih yang lanjut ke B. Nah, ini untuk penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, karena saya tidak kawin, maka pilih yang tidak kawin. Kalau misalnya kawin, pilih yang kawin ya. Ini untuk jumlah tanggungannya. Karena saya tidak kawin dan jumlah tanggungannya 0, maka penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya yaitu 41.157.000. Lalu pilih lanjut ke C. Nah, untuk PPh terutangnya ini tinggal masukin aja sesuai bukti potong. Lanjut ke D. Nah, untuk kredit pajaknya sesuaikan dengan bukti potong. Kemudian lanjut ke E, ke PPh kurang atau lebih bayar. Nah, di sini saya nihil. Kemudian lanjut ke F, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Lalu lanjut ke pernyataan. Terakhir kita pilih yang setuju. Lanjut. Nah, karena saya statusnya pembetulan, di sini akan muncul pembetulan ke-1, tapi kalau baru pertama kali ngisi, dia akan tulisannya pembetulan ke-0. Lalu untuk kode verifikasi kita bisa klik. Nah, kita bisa pilih mau dikirim kemana, ke email atau ke SMS. Saya pilih yang dikirim ke email. Lalu klik OK. Lalu klik ya. Lalu kita tunggu. Nanti akan mendapatkan email yang berisikan kode. Nah, kita masukkan saja kode yang diterimanya. Lalu pilih kirim SPT. Nah, ini kalau kalian puas dengan pelayanannya bisa klik puas, kalau tidak bisa klik tidak. Nah, lalu akan muncul di sini SPT yang sudah kita laporkan. Tahun masa pajaknya tahun berapa,
terus pembetulan yang keberapa. Nah, kita bisa klik ini untuk melihat bukti penerimaan elektroniknya. Kalau sudah, bisa kita tutup. Sekian tutorial cara pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.